Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radifka Widiatama Kurniawan dari Universitas Mercubuana, jurusan Teknik Informatika. Saya akan mempresentasikan tugas 6 pengantar cloud computing dosen Parudi Hartono STMkom. Apakah itu SaaS atau Software as a Service? Software as a Service atau yang disingkat SaaS adalah perangkat lunak yang bisa digunakan dan diakses melalui internet tanpa harus melakukan pembelian program atau sistem, sisa perangkat keras. Karena beberapa pada server dengan basis cloud, Anda tidak perlu mengunduh perangkat lunak jika ingin menggunakannya atau melakukan pembaruan sistem. Aplikasi SaaS di Indonesia sendiri, tidak sedikit perusahaan startup digital yang mengembangkan produk SaaS. Berikut ini daftar startup di Indonesia yang menggunakan aplikasi SaaS, yaitu 1. Jubelio, salah satu tools berbasis cloud yang menyedia layanan manajemen pesanan pembeli dari berbagai situs marketplace, yaitu Jubelio. Yang kedua, Gawean, merupakan salah satu portal lowongan kerja yang ditunjukkan bagi pekerja keras biru atau blue collar yang bergerak di industri perhotelan, retail, dan industri makanan dan minuman untuk memudahkan kedua belah pihak, baik perusahaan maupun kandidat pekerja. 3. Quintal, merupakan layanan untuk menunjang kebutuhan administratif sekolah, yaitu LMS atau Learning Management System dan Sistem Informasi Administratif Sekolah. SaaS, cara kerja dari SaaS atau Software as a Service ini hampir sama dengan sebuah bank. Hal tersebut dikarenakan sebuah bank dapat menjaga dan melindungi privasi dari para nasabahnya atau para penggunanya. Bagi yang ingin tahu lebih dalam lagi tentang apa itu SaaS atau Software as a Service, berikut adalah beberapa penjelasan tentang karakteristik dari SaaS, yaitu 1. Konsumerisasi mudah. 2. Multi arsitektur. 3. Akses lebih baik. 4. Tren SaaS. 5. SaaS memanfaatkan konsumen. Keuntungan SaaS, pengguna dapat langsung memanfaatkan layanan secara gratis atau dengan bayar biaya sewa tanpa harus mengeluarkan investasi untuk membuat sendiri atau in-house development atau membeli lisensi yang relatif mahal. Kedua, ketersediaan dan reliabilitas aplikasi terjamin oleh penyedia layanan. Pengguna hanya perlu fokus pada data pemiliknya. Perangkat yang dibutuhkan oleh pengguna juga hanya komputer dan internet. Kerugian SaaS, pengguna tidak memiliki kendali penuh atau atas aplikasi yang disewa. Pengguna tidak dapat dengan seenaknya mengubah fitur-fitur yang disediakan karena SaaS bersifat multi, sehingga fitur-fitur yang dibuat adalah fitur yang umum atau tidak bisa spesifik terhadap kebutuhan pengguna tertentu. Pada beberapa aplikasi, kustomisasi dapat dilakukan dengan skala dan fungsi yang terbatas. Itu PaaS atau Platform as a Service. Platform as a Service atau PaaS merupakan layanan berbasis cloud dengan cara menyewa perangkat keras atau hardware, sistem operasi, storage, dan kapasitas jaringan via internet. Pengguna bisa menyewa virtual server dan layanan untuk menjalankan software berbasis web yang telah dikembangkan. Selain itu, pengguna juga dapat menguji software berbasis web yang sedang dikembangkan. PaaS berupa framework yang digunakan oleh pengembang atau developer untuk berfokus membangun atau membuat perangkat lunak. Dengan menggunakan PaaS, pengguna juga bisa memperoleh sumber daya untuk membuat perangkat lunak tanpa harus membeli hardware yang diperlukan. Penyedia layanan PaaS adalah sebagai berikut: Google Cloud, Microsoft Azure, Heroku, Google Application Engine, Amazon Web Service, Elastic Beanstalk, OpenShift.
Jenis PAS. PAS memiliki banyak karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan layanan cloud yang lainnya. 1. Dibangun di atas teknologi virtualisasi sehingga sumber daya bisa bersama enteng ditingkatkan atau diturunkan seiring pergantian bisnis Anda. Kedua, menyediakan berbagai layanan untuk membantu pengembangan, pengujian, dan menyebarkan aplikasi. Ketiga, dapat diakses oleh banyak pengguna lewat aplikasi pengembangan yang sama. 4. Mengintegrasikan layanan situs dan berbasis knowledge. Keuntungan PAS. Keuntungan utama dari PAS sendiri adalah keamanan platform yang sangat dijamin. Bukan hanya itu saja, kelebihan yang bisa didapatkan dari PAS masih ada seperti 1. Mengembangkan dan menyebarkan aplikasi yang simpel dan hemat biaya. 2. Proses develop bisa disesuaikan aplikasi tanpa ada masalah menjaga perangkat lunak. 3. Pengurangan vital di dalam jumlah pengkodean yang dibutuhkan. Kekurangan PAS. Seperti yang sudah disebutkan tadi, kelebihan dari PAS adalah keamanan platform. Hal ini mungkin bisa memiliki sisi kerugian karena hal tersebut keamanan yang ditunjukkan hanya kepada platform, maka keamanan aplikasi Anda masih tidak dijamin, sehingga Anda harus lebih tetap mengaitkan risiko keamanan dari aplikasi Anda sendiri. Cara kerja PAS. Meskipun PAS adalah tools yang cukup seberguna, melansir TechTarget, platform ini tidak dapat menggantikan seluruh kinerja infrastruktur IT untuk keperluan software development. PAS hanya disediakan melalui infrastruktur pada penyedia layanan cloud, di mana pengguna akan mengakses fitur melalui browser web. PAS dapat dikirimkan melalui cloud publik, privat, dan hybrid untuk memberikan layanan seperti hosting, aplikasi, dan pengembangan data. Pengembangan Java. Yang terakhir, apakah itu IaaS atau Infrastructure as a Service? Infrastructure as a Service adalah sebuah layanan infrastruktur komputasi awan atau cloud computing. Dalam arti lain, IaaS adalah layanan cloud computing yang umumnya berupa satu perangkat hardware komputer yang berupa virtualisasi bersama dengan jaringan internet, bandwidth, dukungan alamat IP, keseimbangan beban, jaminan online secara resmi, atau terus-menerus koneksi ke internet, dan keamanan dalam ruang lingkup. Satu unit layanan IaaS. Layanan IaaS. Yang pertama, Alibaba Cloud, kedua Linode, ketiga infrastruktur Oracle Cloud, keempat Full, kelima IBM Cloud, keenam layanan web Amazon, dan terakhir Microsoft Azure. Ada beberapa karakteristik utama IaaS sebagai berikut. 1. Dapat diakses oleh banyak pengguna. 2. Hemat biaya. 3. Biaya bervariasi tergantung penggunaan. 4. Layanan sangat scalable. 5. Fleksibel. Keuntungan IaaS. 1. Mengurangi biaya modal. Bagi startup atau perusahaan yang baru berdiri, modal selalu menjadi hal yang amat dibutuhkan. 2. Cepat menyesuaikan kondisi. IaaS memungkinkan perusahaanmu untuk meningkatkan sumber daya secara cepat dalam kondisi tertentu, seperti ditulis Microsoft. 3. Infrastruktur lebih stabil dan bisa diandalkan. Kelebihan IaaS berikut adalah dari segi stabilitas infrastruktur. Kekurangan IaaS. 1. Membutuhkan pelatihan internal. Model cloud computing IaaS memungkinkan perusahaan mengelola sistem operasi, keamanan aplikasi, dan database sendiri. 2. Keamanan. Meskipun infrastruktur dikelola penuh dengan oleh perusahaan, IaaS tetap saja rentan terhadap masalah keamanan. 3. Sistem lama yang beroperasi di cloud. Dikutip dari BMC, kamu tetap bisa mengoperasikan sistem lama di cloud. Cara kerja IaaS. Cara kerja IaaS sebenarnya sama seperti bila kamu menjalankan komputer biasa. Hanya saja kamu tidak bisa melihat komputernya secara fisik. Meskipun seperti itu, kamu bisa mengendalikan komputer tersebut. Spesifikasi komputer tersebut ditetapkan berdasarkan harga sewa
Jadi jika kamu ingin menggunakan komputer dalam dunia IaaS, kamu harus menyewanya terlebih dahulu. Setelah itu, kamu harus menginstal sistem operasi yang kamu inginkan, ingin Linux atau Windows, silakan saja. Penyedia lainnya sudah menyediakan dan kamu tinggal memilihnya saja. Hanya saja tidak semua penyedia jasa IaaS menyediakan OS secara lengkap. Terkadang hanya beberapa saja. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.